Dia sudah membunuh 20 wanita dari tahun 2004 sampai 2009. Para korbannya termasuk Anita diberi pil KB yang isinya sudah diganti dengan bubuk sianida. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah masuk ke video ini. Kali ini aku mau menceritakan salah satu serial killer yang berasal dari negara India. Dengan motif perampokan, dia membunuh semua korbannya dengan menggunakan pil yang berisi sianida. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Tanggal 17 Juni 2009, Anita Mulya, 22 tahun, salah satu pekerja pabrik rokok di kota Banwal, sudah hilang selama 2 hari. Sebuah kelompok Hindu di sana mencurigai dia sudah menjadi korban jihad cinta. Jihad cinta adalah sebutan kepada pemuda muslim yang membawa wanita Hindu untuk membuat mereka memeluk agama Islam. Kelompok Hindu tersebut demo di depan kantor polisi menuntut si pelaku segera ditangkap. Akhirnya kepolisian setempat membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Inspektur Goda untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Sehari setelahnya, Anita ditemukan tewas dengan mulut yang berbusa dalam sebuah toilet terminal bus di kota Hasan, sebuah kota yang berjarak 160 km dari kota Banwal. Tak hanya itu, di tahun tersebut, 9 orang wanita ditemukan meninggal tanpa identitas atau barang-barang berharga di tubuhnya dalam toilet terminal bus di kota Myosore, Bangalore, Madikere, dan Hasan. Tapi karena bukti yang tak cukup untuk disebut pembunuhan, kepolisian di kota-kota setempat menyimpulkan gadis-gadis itu telah diputuskan cinta dan akhirnya bunuh diri. Beberapa bulan kemudian, Inspektur Goda mulai menemukan titik terang setelah memeriksa catatan panggilan ponsel dan telepon rumah yang digunakan Anita. Ada satu nomor ponsel yang secara intensif dihubungi Anita. Pemilik ponsel itu bernama Sridhar. Ketika polisi tiba di rumah Sridhar, diketahui ponsel tersebut juga digunakan oleh Kaveri, saudara perempuan Sridhar yang telah hilang sejak 17 Maret 2009. Ketika rincian panggilan Kaveri dilacak, nomor itu membawa polisi ke rumah-rumah wanita yang juga hilang beberapa bulan sebelumnya di kota Putur dan Kerala. Polisi menyimpulkan bahwa si tersangka memakai kartu SIM dari wanita yang hilang ke wanita yang berikutnya juga hilang, dan seterusnya. Kepolisian pun menyadari bahwa mereka bukan lagi menangani kasus kehilangan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Awalnya mereka mencurigai perdagangan manusia yang menargetkan wanita yang belum menikah, tapi itu kemudian sirna karena tak ada bukti cukup yang mengarah ke sana. Tim penyelidik kemudian menyusun daftar jadwal perempuan yang hilang dan mengintensifkan pencarian pada nomor email dari ponsel yang digunakan gadis-gadis tersebut. Lalu didapatkanlah sebuah nomor yang mencurigakan terlacak di desa Dera Lakate, kota Mangaluru. Pemilik ponsel tersebut mengakui bahwa itu adalah miliknya, tapi dia sudah memberikan ponsel tersebut kepada keponakannya yang bernama Mohan Kumar. Mohan Kumar lahir pada tanggal 6 April 1963. Dia memiliki 3 saudara kandung, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Orang tuanya bekerja sebagai buruh di lahan pertanian petani kaya. Keluarga Kumar mendapatkan rumah beratap genteng dan berbeton pada tahun 70-an berkat skema pemerintah di daerah setempat. Menurut keluarganya, sewaktu dia kecil, dia tidak pernah menunjukkan sifat yang tidak biasa ataupun kecenderungan psikopat. Dia hanya dikenal sebagai anak yang pendiam dan sedikit berbicara. Saat Kumar berusia 11 tahun, ayahnya pergi dari rumah. Ibunya kemudian seorang diri mengurus ketiga anaknya. Mohan sangat dekat dengan ibunya. Di sekolah, Kumar termasuk anak yang cerdas. Setelah lulus SMA, dia kuliah mengambil jurusan pendidikan di salah satu universitas di Daksina, Kanada. Kumar memulai pekerjaannya sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar pada November 1984. Dia sering mendapatkan skorsing karena kehadirannya yang tidak teratur, lalu dia mulai berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya di kota tersebut. Pernikahan pertamanya adalah dengan seorang perempuan bernama Mary, namun mereka bercerai karena dia menolak untuk memeluk agama Kristen. Di tahun 1992, dia menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Manjula. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Menurut Manjula, selama pernikahan, dia tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia juga tinggal berpisah dengan Manjula karena alasan pekerjaan. Setiap seminggu sekali, dia akan pulang untuk bertemu anak-anaknya. Sampai akhirnya Manjula melihat sebuah berita di televisi tentang kematian Anita Mulya dan pembunuhnya adalah suaminya, Mohan Kumar.
Pagi itu, Anita Mulya mengenakan sari berwarna putih, memakai anting-anting emas, gelang kaca, dan sepasang sepatu baru. Dia akan menikah beberapa jam lagi di sebuah kuil. Sebelum berangkat ke kuil, Kumar menyuruhnya untuk meninggalkan semua barang berharganya di kamar penginapan. Setelah di terminal, Kumar menyuruhnya meminum pil KB di toilet. Dengan bilang efek samping setelah minum pil adalah buang air kecil terus-menerus. Kumar menunggu di luar toilet. Setelah menunggu beberapa waktu, dia masuk ke bilik toilet Anita dan mengambil perhiasannya. Lalu dia langsung kembali ke pondok tempat dia menginap dan membungkus barang-barang berharga Anita. Setelah mengosongkan kamar, dia ke terminal lalu naik bus dan pergi jauh dari kota itu. Saat itu, polisi memperkirakan setidaknya dia sudah membunuh 20 wanita dari tahun 2004 sampai 2009. Para korbannya termasuk Anita diberi pil KB yang isinya sudah diganti dengan bubuk sianida. Dia menargetkan wanita pekerja belum menikah yang termasuk dalam keluarga miskin dan tidak mampu. Kebanyakan mereka adalah perempuan yang sudah melewati standar usia pernikahan di sana. Dia mengawali pembicaraan dengan menanyakan suku, lalu mengakui bahwa dia berasal dari suku yang sama dengan korban. Dia akan memperkenalkan dirinya sebagai pejabat pemerintah sambil menawarkan pekerjaan. Jika mendapatkan tanggapan positif, dia akan bertukar nomor telepon dan menjalin hubungan. Dengan iming-iming tak meminta uang mahar, Kumar kemudian akan mengajak kawin lari dengan menikah di kuil atau kantor pendaftaran. Di India, wanitalah yang harus memberi mahar. Lalu dia akan meminta para korban untuk membawa semua perhiasan emas dan pakaian terbaik mereka di hari pernikahan. Dengan penuh ketelitian, bahkan dia juga menghitung siklus kesuburan para korban untuk lebih meyakinkan mereka agar mau mengkonsumsi pil KB. Dia menutup semua komunikasi dengan keluarga korban dan melarang untuk memberitahu kerabat mereka tentang rencana pernikahan. Tapi pada beberapa kesempatan, setelah hari pembunuhan, Kumar akan menelepon keluarga korban dan meyakinkan bahwa mereka telah menikah. Mereka telah menjalani kehidupan yang nyaman dan keluarganya tidak perlu mengkhawatirkan putri mereka lagi. Kumar semakin berani membunuh setelah melihat penyelidikan yang tidak menemukan hasil. Ketika masing-masing korbannya ditemukan di toilet terminal bus dan tak ada yang mencari. Polisi setempat akan selalu mengajukannya sebagai kasus kematian tak dikenal. Di hampir semua kasus, korban-korban yang tak teridentifikasi, mayatnya segera dikremasi. Mohan memiliki 12 nama palsu. Dengan pola yang sama, setelah menyewa kamar di sebuah pondok kecil, dia akan berhubungan intim dengan korbannya pada malam sebelum pernikahan. Salah satu korban Mohan, Sunanda Pujari, bahkan mengambil pinjaman bank sebesar 25.000 rupiah atau kurang lebih 5 juta rupiah sebelum kawin lari dengannya. Mohan pernah mencoba membunuh korban pertamanya dengan mendorongnya ke sungai, tapi wanita itu berhasil diselamatkan dan masuk sebagai kasus percobaan pembunuhan. Mohan ditangkap, tapi dia berhasil terbebas dari semua tuduhan. Namun, karena penangkapan itu, dia diberhentikan dari pekerjaannya pada tahun 2005. Mohan mengetahui tentang sianida dari seorang tukang emas. Dia menyamar sebagai pengrajin emas untuk memperoleh sianida dari seorang ahli kimia di kota Putur. Pada tanggal 21 Oktober 2009, Mohan Kumar ditangkap di rumah istri ketiganya, Sri Devi Rai. Polisi menemukan bukti yang memberatkan, termasuk bubuk sianida dalam jumlah besar, segel palsu pemerintahan, kartu kunjungan, dan tanda terima dari perusahaan tempat penggadaian emas para korban. Mereka juga menemukan buku harian berisi daftar semua wanita yang dia dekati. Dia mencoret dengan spidol warna merah nama-nama orang yang tidak berhasil dia pikat. Dari setiap 10 nama wanita yang tertulis, dia berhasil dengan 2 korban. Polisi juga telah memverifikasi tulisan tangannya. Dia menggunakan beberapa nama palsu saat check-in di pondok-pondok, tetapi semua alamatnya sama. Pasca penangkapan, surat kabar di India memberinya julukan Mohan Sianida. Mohan tidak menyewa pengacara untuk membelanya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sel karantina penjara Mangalore, memeriksa lembar dakwaannya dan surat kabar. Mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang coklat, dia terlihat jauh lebih muda dari usianya yang sudah 46 tahun. Mohan berjalan dengan percaya diri ke pengadilan. Pengadilan mendakwanya atas kasus Anita Mulya, Sunanda Pujari, dan Nella Fatima Estri. Sianida yang bisa diidentifikasi oleh forensik hanya dalam satu kasus saja. Dia menolak semua tuduhan.
Tapi jaksa penuntut menyiapkan sebanyak 60-75 saksi di masing-masing kasus. Namun tidak ada saksi langsung atas kasus tersebut. Saksi kuat yang bisa dipercaya adalah seorang pendeta dari sebuah kuil di kota Banwal. Sehari setelah kematian Anita, Mohan datang ke kuil dan bertanya kepada pendeta, apakah ada ritual untuk menghapus dosa membunuh seorang wanita? Akhirnya di tahun itu, dia dijatuhi hukuman mati. Lalu dia mengajukan banding. Pada 12 Oktober 2017, Hakim Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Setelah semua bukti dan saksi dari ke-20 korban dikumpulkan, Kumar kembali menjalani sidang pada 24 Juni tahun 2020 di Pengadilan Mangalore. Mohan Kumar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Nah, itu adalah perkembangan terakhir tentang kasus ini. Sekarang Mohan Kumar sudah berumur 58 tahun. Menurut berita, sejak dia dipenjara pada tahun 2009, tak ada satupun keluarganya yang menjenguk. Bahkan foto-fotonya yang ada di rumah orang tuanya sudah dibakar. Karena rasa malu, mereka memutuskan hubungan keluarga dan tak mau mengingat bahwa Mohan Kumar adalah bagian keluarga mereka lagi. Dia dipenjara seumur hidupnya dalam kesendirian. Tapi mungkin untuk kita semua, itu nggak sebanding ya dengan kejahatan yang dia lakukan. Oke, begitulah kisah kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih.